Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas film lagi ya, yang bergenre drama misteri. Dimana film ini dirilis tahun 2014 di Korea Selatan. Film ini berjudul Innocent King. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang sangat terobsesi kepada guru olahraganya. Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari gurunya tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Oke, lanjut. Film ini diawali dengan terlihatnya murid-murid cewek sedang pemanasan di kolam renang untuk melakukan olahraga berenang. Namun terlihat seorang siswi tidak ikut pemanasan tersebut. Dia malah terlihat naik ke tangga untuk melompat ke bawah. Teman-teman yang melihatnya sangat khawatir dong. Pak guru juga yang melihatnya meminta dia untuk segera turun. Namun dia tetap melompat. Pak guru segera menyelamatkannya, namun dari wajah siswa itu tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Dia malah terlihat senang dan tersenyum saat Pak guru menyelamatkannya dan menggendongnya ke tepi kolam. Pak guru yang dia naksir itu ternyata sudah menikah dan sekarang menunggu kelahiran anak pertamanya. Pak guru dan istrinya terlihat saling menyayangi tentunya. Di sekolah waktunya untuk olahraga lagi, namun kali ini olahraga menangkap bola. Pak guru terlihat melemparkan bola ke siswi-siswinya. Mereka terlihat sangat senang. Namun beda pada tatapan Hao-ying kepada guru tersebut. Dia nampak sangat mencintai guru itu. Saat itu dia terkena lemparan dari Pak guru dan membuat kakinya cedera. Pak guru terlihat membersihkan luka dan mengobati luka murid tersebut di UKS. Di sana sontak si Hao-ying memeluk Pak guru. Pak guru merasa tidak nyaman dan berkata jangan bercanda. Setelah lukanya dibalut, Hao-ying pun pamit untuk keluar UKS. Namun saat itu dia sempat-sempatnya menempel sesuatu tulisan di belakang Pak guru yang membuat Pak guru saat berjalan di koridor sekolah ditertawai oleh siswi-siswinya. Saat pulang sekolah, Hao-ying bertemu Pak guru di minimarket. Di sana dia meminta Pak guru untuk membayarkan jajanan yang dia beli. Setelah keluar dari minimarket itu, Hao-ying meminta Pak guru untuk mengajarinya olahraga rugby. Pak guru meminta Hao-ying untuk ikut melihatnya latihan. Hao-ying tentu saja sangat senang dengan ajakan Pak guru idolanya tersebut. Di lapangan rugby, Hao-ying terlihat sangat antusias memberikan semangat pada Pak guru. Namun saat di mobil setelah Pak guru latihan, Hao-ying yang tertidur terbangun melihat Pak guru berada di depannya. Dia mengizinkan Pak guru untuk menciumnya, namun Pak guru berkata bahwa dia tidak ada niat apa-apa. Dia hanya ingin memasang sabuk pengaman agar saat di perjalanan semuanya aman, dan Pak guru pun memutuskan untuk segera mengantar Hao-ying pulang ke rumah. Keesokan harinya saat di sekolah, Hao-ying dan beberapa temannya terlambat. Pak guru memutuskan untuk menghukum murid-murid yang terlambat itu dengan berkeliling lapangan sekolah. Setelah itu anak-anak yang dihukum itu terlihat membersihkan keringat mereka. Dari kejauhan, Pak guru memperhatikan Hao-ying. Apakah Pak guru mulai menyukai muridnya tersebut? Ikutin terus video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian, oke? Saat di rumah, Pak guru mulai membayangkan wajah Hao-ying yang sangat ceria. Tak mau larut dalam bayangan muridnya tersebut, Pak guru memutuskan untuk mematikan TV-nya. Namun pada malam harinya, Pak guru malah membayangkan Hao-ying yang tengah bersamanya, bukan istrinya. Keesokan harinya saat pulang sekolah, hujan sedang turun. Hao-ying terlihat basah-basahan untuk segera pulang. Di rumah, istri Pak guru juga yang melihat hujan lebat bersiap-siap untuk menjemput suaminya dengan membawakan payung. Tak lama dari itu, Hao-ying terlihat kembali ke sekolah. Dengan basah kuyup, dia ternyata bertemu dengan Pak guru yang sedang menunggu hujan reda. Mereka berdua pun memutuskan untuk ngobrol-ngobrol di tengah derasnya hujan. Saat itu, Hao-ying yang kebasahan terlihat kedinginan. Melihat muridnya menggigil, Pak guru terlihat tidak tega. Dia meminta Hao-ying untuk memakai jaketnya agar Hao-ying merasa hangat. Namun saat hendak memakai jaket itu, resletingnya macet. Hao-ying meminta Pak guru untuk membantunya menaikkan resleting tersebut. Pak guru mencoba membantu, namun saat yang sama dia melihat area sensitif dari muridnya tersebut. Pak guru seketika merasa tidak enak. Pak guru seketika membalikan badan, namun Hao-ying merengek untuk membantunya menaikkan resleting. Dengan ragu dan tanpa niat apa-apa, Pak guru berbalik badan kembali dan membantu Hao-ying untuk memakai jaket tersebut. Saat yang sama, guntur pun membuat lampu di sekolah itu mati. Hao-ying seketika ketakutan dan langsung memeluk Pak guru. Mereka berdua seketika terbawa suasana dan mulai membuka diri. Tak lama mereka melakukan sesuatu itu, seseorang terdengar datang menuju ke ruang kelas tempat mereka berdua berada. Itu membuat mereka harus bersembunyi agar tidak ketahuan oleh orang yang akan datang tersebut. Pak guru berusaha menutup mulut Hao-ying agar tidak bersuara dan berisik, agar tidak ketahuan orang yang datang. Namun mungkin saja Pak guru terlalu
keras menekan mulut Hao Ying dan membuatnya pingsan seketika. Melihat muridnya pingsan, Pak Guru mencoba membangunkannya namun tidak ada respon. Pak Guru ketakutan dan terpaksa meninggalkan Hao Ying yang tergeletak di lantai kelas tersebut. Tak lama dari itu lampu pun menyala. Ternyata yang datang itu adalah Pak Kepala Sekolah. Dia segera memberitahu Pak Guru kalau istrinya tengah menjemput di depan sekolah. Pak Guru dan istrinya pun memutuskan untuk pulang. Namun saat berjalan menuju rumah, Pak Guru mengingat bagaimana keadaan Hao Ying sekarang. Apakah dia meninggoy atau hanya pingsan? Dia sangat-sangat khawatir dan gelisah. Saat hujan sudah reda, Pak Guru memutuskan untuk kembali ke sekolah dan mengecek keadaan Hao Ying. Namun saat dia sampai ke dalam kelas, Hao Ying sudah tidak ada di sana. Dia hanya menemukan handphone Hao Ying yang tergeletak di atas kursi kelas tersebut. Dia pun mengambil handphone tersebut dan segera untuk pulang. Keesokan harinya dia mencari Hao Ying dong untuk mengembalikan handphone tersebut. Namun gadis itu belum nampak di dalam lingkungan sekolah. Tapi anehnya jaket Pak Guru yang dipinjam Hao Ying kemarin sudah berada dan bersih di atas meja Pak Guru. Itu membuat Pak Guru semakin mencari di mana keberadaan muridnya tersebut. Rupanya Hao Ying baik-baik saja. Pak Guru pun lalu mengembalikan handphone Hao Ying dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sana Pak Guru juga meminta Hao Ying untuk merahasiakan tentang apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Dan Hao Ying berjanji untuk merahasiakan kejadian kemarin. Sejak saat itu mereka berdua mulai dekat. Namun Hao Ying menulis kisah cintanya itu di internet, membuat seisi sekolah geger membaca artikel tersebut. Karena hal itu Hao Ying pun dipanggil untuk menghadap ke kepala sekolah. Dia pun ditanyai tentang apa yang dia tulis. Hao Ying berkata kepada Pak Kepala Sekolah kalau itu hanyalah novel fiksi yang dia karang. Dengan kejadian tersebut, Pak Guru sangat panik melihat apa yang dilakukan Hao Ying padanya. Karena kejadian itu, Pak Guru sangat marah pada Hao Ying dan memutuskan untuk menjaga jarak pada muridnya tersebut. Pak Guru juga merasa frustasi dengan kejadian itu dan merasa ingin mengundurkan diri sebagai guru karena dia merasa tidak layak menjadi guru dari siswi-siswinya. Karena dijauhi oleh Pak Guru, Hao Ying juga sangat frustasi dan terlihat tidak bersemangat bersekolah. Saat tengah di minimarket, Pak Guru dan istrinya melihat Hao Ying yang nampak sangat lusuh dan tidak bersemangat. Namun Pak Guru mengabaikan gadis itu dan segera pulang. Saat di sekolah, Pak Guru mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari Hao Ying, tapi Pak Guru memutuskan untuk membuang semua hadiah-hadiah itu. Saat Pak Guru pulang, betapa kagetnya dia melihat Hao Ying berada di rumahnya, bercengkrama akrab dengan istrinya. Di sana sang istri berkata bahwa dia sangat menyukai murid suaminya tersebut karena telah membantunya untuk mendekorasi kamar bayi yang terlihat sangat cute dan sangat lucu. Saat makan malam mereka pun makan bertiga. Terlihat Hao Ying sangat senang bisa makan bersama Pak Guru, namun tidak dengan Pak Guru. Hao Ying berada di rumah Pak Guru karena alasan orang tuanya tengah pulang kampung untuk berdoa dan dia takut sendirian. Hao Ying juga meminta istri Pak Guru untuk membantunya belajar secara privat. Dan istri Pak Guru menerima tawaran itu, membuat Pak Guru merasa sangat-sangat tidak nyaman. Saat malam hari, Hao Ying mencoba menggoda Pak Guru dengan masuk ke dalam kamar guru tersebut. Meski istri Pak Guru tertidur di samping pria itu. Pak Guru berusaha berterus terang pada istrinya kalau Hao Ying menyukai dirinya. Terlihat istrinya nampak biasa saja sembari berkata itu wajar karena waktu SMA dia juga naksir gurunya. Pak Guru juga meminta istrinya untuk mengembalikan uang yang sudah Hao Ying bayar untuk sebagai guru les. Namun istri Pak Guru berkata bahwa uangnya sudah habis untuk membeli obat dan dia memutuskan untuk tetap akan mengajar Hao Ying sebagai guru privat. Saat malam hari, Hao Ying masuk ke kamar Pak Guru dan meminta Pak Guru untuk bermain-main bersamanya. Namun Pak Guru berusaha untuk menolak karena dia tidak mau bermasalah dengan istrinya dong. Di sekolah, Pak Guru yang sedang mengajar berenang meminta salah satu muridnya untuk melakukan praktek pertolongan pertama jika seseorang tenggelam. Terpilihlah satu murid dan tidak disangka murid itu langsung mencium Pak Guru, membuat Hao Ying sangat cemburu berat. Siswi yang sempat mencium Pak Guru itu pamer karena sudah mencium guru yang terganteng yang ada di sekolahnya. Membuat teman-teman yang mendengar cerita itu iri dong. Namun saat dia mandi, dia dilukai oleh seseorang di ruangan yang gelap saat kamar mandi sedang mati lampu. Semua merasa panik termasuk Pak Guru dan Ibu Guru. Pak Guru yakin Hao Ying yang melakukannya. Namun seketika Ibu Guru bertanya, kalau begitu apakah yang ditulis Hao Ying di internet itu benar-benar terjadi? Pak Guru hanya diam.
Saat malam hari, ibu guru yang juga merupakan sahabat dari Pak Guru mengantar Pak Guru pulang karena sedang mabuk. Di sana Hao Ying melihat mereka berdua saling berpelukan karena Bu Guru memapah Pak Guru yang tidak sadar untuk naik ke atas rumahnya. Tak disangka istri Pak Guru juga cemburu pada sahabatnya ini dan meminta ibu guru untuk segera pulang dan tidak lagi dekat-dekat suaminya. Hao Ying dan istri Pak Guru terlihat sedang menjalankan les privat. Namun saat ibu guru meminta Hao Ying untuk pulang, Hao Ying menolak dan ingin tetap tinggal di rumah itu. Dia juga berkata ingin menunggu Pak Guru pulang ke rumah. Dan saat Pak Guru pulang, Hao Ying menyambut Pak Guru seolah dia adalah istri sah dari Pak Guru. Itu membuat istri Pak Guru merasa tidak nyaman dan kesal pada Hao Ying. Di sekolah, Pak Guru meminta Hao Ying untuk tidak lagi datang ke rumahnya karena dia tidak mau rumah tangganya kacau karena Hao Ying. Namun gadis itu tidak berkata apa-apa dan langsung pergi. Di rumah, Pak Guru berkata pada istrinya untuk mengundurkan diri dari sekolah dan menjadi pelatih rugby saja. Istri tidak setuju karena penghasilan dari pelatih rugby itu kecil, sementara mereka membutuhkan uang yang banyak karena segera memiliki bayi yang mungkin saja pengeluarannya akan bertambah. Si istri juga memutuskan untuk tidak melanjutkan les privatnya kepada Hao Ying, membuat Hao Ying sangat marah pada istri Pak Guru. Saat itu nampak Hao Ying mual mencium aroma dari sebuah masakan. Lalu dia seketika berkata pada si istri bahwa dirinya hamil anak dari Pak Guru. Saat hari yang lain, si istri mengikuti Pak Guru yang ternyata menuju apartemen Hao Ying dan melihat suaminya masuk dengan kode akses yang benar. Dia juga membayangkan suaminya dan Hao Ying berenak mantap. Itu membuatnya sangat sedih dan kecewa. Rupanya istrinya salah sangka. Pak Guru datang ke apartemen Hao Ying karena si gadis itu mengancamnya untuk menghabisi nyawanya sendiri. Di sana Pak Guru meminta maaf pada Hao Ying dan meminta Hao Ying untuk menjauh dari dirinya dan keluarga kecilnya. Di sana Hao Ying berkata bahwa dia sangat mencintai Pak Guru. Namun Pak Guru menolaknya dan segera pergi dari rumah Hao Ying. Pak Guru nampak sudah tidak fokus bekerja. Di rumah, si istri memanas-manasi Hao Ying dengan memperlihatkan foto-foto pernikahannya dengan Pak Guru. Hao Ying tentu saja marah dan dia terlihat merobek foto-foto itu. Hao Ying membalas si istri dengan bercerita tentang bagaimana dia dan Pak Guru berenak mantap sehingga dia sekarang sedang hamil. Itu membuat si istri sangat sedih dan terlihat dia sangat-sangat kecewa. Namun tak lama si Hao Ying bercerita, dia nampak pingsan karena si istri ternyata memberikan dia obat penenang. Si istri terlihat mendorong Hao Ying menuju parkiran. Saat yang sama dia bertemu dengan Bu Guru. Si istri meminta Bu Guru untuk membantunya membawa Hao Ying. Rupanya mereka membawa Hao Ying untuk menggugurkan kandungan. Di sana dokter yang akan mengeksekusi Hao Ying berkata bahwa Hao Ying masih perawan dan sama sekali belum hamil. Mereka pun kembali ke rumah. Si istri terlihat menunggu Hao Ying untuk pulih dari pingsannya. Saat Hao Ying sadar, dia berkata bahwa dia bermimpi anak yang dikandungnya hilang. Dia sangat histeris, padahal sebenarnya dia hanya mengarang tentang kehamilannya untuk membuat si istri cemburu pada dirinya dan Pak Guru. Saat dia histeris, dia segera menyerang si istri untuk membalas dendam versinya. Dia ingin si istri juga keguguran. Lalu dia menyerang si wanita hamil itu. Untung saja Pak Guru segera datang dan memisahkan keduanya. Saat yang sama si istri terlihat kesakitan perutnya dan tanda-tanda untuk melahirkan pun terlihat. Si Pak Guru segera membawa istrinya ke rumah sakit, meninggalkan Hao Ying yang tengah menangis histeris. Dalam tangisnya Hao Ying berkata bahwa dia akan balas dendam dan dia tidak rela anaknya yang dikandungnya itu hilang karena istri dari Pak Guru. Di rumah sakit sang istri akhirnya melahirkan. Untung saja bayinya baik-baik saja. Di sana juga terlihat ibu guru menjenguk si istri yang sangat bahagia atas kelahiran anaknya yang gemoy. Saat ibu guru hendak pulang dari rumah sakit, dia bertemu Hao Ying yang duduk di kursi tunggu rumah sakit. Di sana Hao Ying bertanya tentang keadaan dari istri Pak Guru. Ibu guru pun berkata bahwa si istri baik-baik saja dan meminta Hao Ying untuk pulang dan dia akan mengantar Hao Ying sampai ke rumah. Di mobil, ibu guru menjelaskan pada Hao Ying bahwa tidak semua pelukan dan perhatian pria pada wanita itu adalah cinta. Itu mungkin hanya pelukan dan perhatian biasa. Namun Hao Ying tidak mengindahkan apa yang ibu guru katakan. Dia malah berkata bahwa dia bermimpi sedang berada di rumah sakit. Dan saat itu dia juga melihat ibu guru dan istri Pak Guru berada di sana. Bu Guru nampak menyembunyikan kebenaran dan berkata bahwa itu adalah mimpi yang sangat aneh. Bersamaan dengan itu, ibu guru merasa panik dan tidak nyaman karena melihat Hao Ying sedang memainkan pisau di tangannya.
Mereka sudah sampai di depan apartemen Hao Ying dan syukurlah tidak terjadi apa-apa saat itu. Di luar mobil, Hao Ying terlihat berterima kasih pada ibu guru. Namun saat itu dia juga mengetok kaca mobil ibu guru dan berkata bahwa dia melupakan sesuatu dan menunjuk pisaunya. Bu guru pun dengan terbata-bata mengambil pisau itu dan memberikannya kepada Hao Ying. Namun seketika Hao Ying menghabisi ibu guru dengan pisau itu. Di rumah sakit, suster mengabari ibu guru dan istrinya bahwa bayi mereka hilang. Seketika mereka semua panik. Rupanya Hao Ying yang menculik bayi itu dan membawanya ke penampungan air dan dia terlihat membuang bayi itu ke dalam toren. Saat yang sama dia menelpon istri Pak Guru untuk menemuinya. Setelah menutup teleponnya, si istri pun segera menemui Hao Ying di tempat yang Hao Ying bicarakan. Melihat istrinya pergi, Pak Guru otomatis mengejarnya. Rupanya si istri menuju apartemen Hao Ying. Pak Guru juga menyusul ke sana. Saat bertemu Hao Ying, si istri segera bertanya di mana bayinya. Dan Hao Ying hanya berkata bahwa kamu sudah terlambat. Hao Ying hanya memberi isyarat bahwa bayi itu berada di dalam tangki air. Si istri segera mencari anaknya dan masuk ke dalam tangki air. Dan rupanya itu hanya boneka. Namun Hao Ying segera menutup pintu tangki air itu dan menyalakan air, membuat si istri yang berada di dalam itu ketakutan dan histeris karena air semakin penuh dan akan membuatnya tenggelam. Pak Guru menemukan anaknya. Saat yang sama dia mendapatkan telepon dari Hao Ying yang memberitahu apa yang terjadi pada istrinya. Untung saja Pak Guru segera datang dan menyelamatkan sang istri di dalam tangki air. Saat yang sama Pak Guru melihat Hao Ying berjalan di tepi bangunan yang sangat tinggi. Dia segera memberitahu sang istri di mana anaknya berada dan dia memutuskan untuk menemui Hao Ying. Pak Guru meminta Hao Ying untuk turun dari tempat itu. Namun Hao Ying tetap berjalan mundur dan dia terjatuh. Untung saja Pak Guru bisa menangkapnya, namun sang istri berkata lepaskan saja karena itu kemauannya dan dia juga akan mengganggu rumah tangga kita jika dia masih hidup. Pak Guru berusaha menahan tangan Hao Ying, namun tangannya terlepas, membuat Hao Ying terjatuh dari apartemennya yang sangat tinggi dan gadis itu meninggoy seketika. Sebelum terjatuh, Hao Ying sempat mengutarakan perasaannya yang sangat dalam kepada Pak Guru. Namun, Pak Guru tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Dan sejak saat itu, Pak Guru dan istrinya selalu merasa bersalah. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Kalian juga bisa komentar film apa yang akan kita review selanjutnya, oke? Terima kasih. Dadah. Muah.